Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Kita masih akan membacakan novel yang berjudul Istri 100 Kilogram karya Ilyas Wan, dan sekarang kita sudah memasuki part ke-19, Sudut Pandang Ayu. Sebenarnya Mas Adam suamiku, ucapku sambil menunduk. Kini kami sedang berada di salah satu kafe outdoor. Tadi Danis mengajakku untuk makan malam. Sekalian katanya akan membahas masalah penurunan berat badanku. Karena rencananya aku akan menurunkan berat badanku sedikit lagi. Aku setuju untuk keluar. Lagi pula Mas Adam juga tidak pulang. Biasanya aku akan menghubungi Mas Adam atau sekadar mengirimkan pesan singkat untuknya jika aku keluar. Tapi kali ini aku memutuskan untuk menghapus semua cinta untuknya. Tadi saat aku dan Mas Adam sedang berbicara di belakang, ternyata Danis dan Claudia mendengar semuanya. Terpaksa aku dan Mas Adam harus jujur pada Danis. Claudia menatapku dengan tatapan tidak suka. Tangannya tidak lepas dari lengannya Mas Adam. Mungkin dia takut aku akan mengambil Mas Adam darinya. Adam, kenapa kamu bohong? Mengatakan Claudia istrimu, bukannya Ayu? Tanya Danis pada Mas Adam. Terlihat Mas Adam membuang wajahnya ke arah lain. Kelihatan sekali dia malas untuk menjelaskan semuanya. Karena dia malu mengakuiku sebagai istri. Karena saat itu aku masih seperti gajah bengkak. Sahutku sengaja aku tekankan kata gajah bengkak agar Mas Adam sadar dan mengingat semua hinaan yang sudah dia lontarkan padaku dulu. Jangan cari perkara kamu, sungut Mas Adam marah. Dia tidak suka aku menjelek-jelekan dirinya di depan Danis. Aku gak cari perkara, aku bilang apa adanya, jawabku menantang. Sudah. Jadi sekarang hubungan kalian gimana? Tanya Danis penasaran. Kami sebenarnya dijodohkan, tapi aku sudah memiliki Claudia, ucap Mas Adam menjelaskan. Claudia terlihat memutar bola matanya malas. Dasar ulat. Jadi kenapa kamu mau? Kamu kan laki-laki, bisa nolak, tegas Danis. Benar, tapi mana bisa dia menolak permintaan orang tuanya? Susah aku jelaskan semuanya. Yang jelas, kami tidak saling suka. Pungkas Mas Adam. Ada perasaan sakit di ulu hati saat Mas Adam berkata seperti tadi. Berarti selama ini memang dia tidak pernah menyukaiku. Padahal aku sudah kurus seperti yang dia inginkan. Tapi nyatanya cintanya tetap untuk Claudia. Kalau gitu ya cerai saja, ucap Danis yang membuat kami semua terkejut. Apa? Cerai? Aku dan Mas Adam serentak menjawab pertanyaan dari Danis. Sementara Danis terlihat salah tingkah setelah mengatakan hal tersebut. Maaf, aku cuma ngasih solusi sih. Kekehnya pelan. Aku juga maunya gitu. Tapi aku akan mencoba menjelaskan semuanya sama papaku dulu. Jawabku lesu. Pernikahanku dan Mas Adam baru berumur 5 bulan. Tidak ada dalam bayanganku untuk menjadi janda di usia semuda ini. Janda tapi perawan. Rasanya kepalaku mau pecah memikirkan jalan hidupku yang rumit. Bahkan sampai sekarang aku belum bertemu dengan papa dan mama karena mereka sedang ada pekerjaan di luar kota selama seminggu. Kata Mbok Darmi, mungkin besok mereka akan pulang. Jadi aku bisa bertemu dengan mereka dan menjelaskan semuanya. Gak, aku gak setuju kita cerai. Tiba-tiba Mas Adam menyela ucapanku barusan. Kamu apa-apaan sih Mas? Kok malah gak mau cerai? Sanggah Claudia dengan memukul lengan Mas Adam keras. Mungkin dia marah karena ternyata Mas Adam tidak mau cerai dariku. Ya maksudnya gak sekarang, ucap Mas Adam menghentikan gerak tangan Claudia yang terus memukulnya. Terserah, aku mau kita cerai Mas. Semoga keluarga kamu bisa bertahan tanpa keluargaku. Tandasku tegas. Biar kamu merasakan Mas, gimana rasanya hidup miskin dan dihina. Aku juga mau lihat apakah Claudia mau bertahan sama kamu yang kerek dan miskin. Kita pulang saja yuk, aku udah gak mood di sini. Aku segera bangkit dari duduk dan mengajak Danis untuk segera pulang. Pikiranku semakin ruwet, memikirkan beban yang datang bertubi-tubi. Baru 5 langkah aku berjalan, aku baru ingat sesuatu. Aku membalikkan badan dan kembali berjalan ke arah Claudia dan Mas Adam. Ini punyaku,
Aku menarik paksa kalung yang dipakai oleh Claudia hingga dia mengeluarkan suara khas orang kesakitan. Au! Ayo, apa-apaan kamu? Bentak Claudia padaku. Kini kami berdiri saling berhadapan satu sama lain. Mas Adam dan Danis terlihat panik melihatku dan Claudia bertengkar. Ini kalungku, kalung yang aku belikan untuk mama mertua. Tapi ternyata sifat kalian tidak jauh berbeda, tukasku menjelaskan. Tapi itu udah jadi milikku. Jangan ambil lagi barang yang udah kamu kasih. Decak Claudia marah. Kalau barangnya murah, tidak apa. Masalahnya ini harganya mahal. Tidak pantas dipakai sama sampah kayak kamu. Hina aku. Sudah lama aku tidak jahat pada orang. Mungkin jahat sedikit begini tidak apa. Mas Adam terlihat membulatkan mulutnya mendengar penuturanku barusan. Jangan ditanya Claudia. Wajahnya sekarang sudah merah bak udang rebus. Aku senang melihatnya seperti ini. Besok akan aku tanyakan pada mama mertua, kenapa kalung yang aku berikan untuknya ada di leher wanita ini. Ayo istighfar, desis Danis di telingaku. Siniin kalungku, teriak Claudia berusaha menggapai tanganku yang aku angkat ke atas. Dia lebih pendek dariku, jadi dengan mudah aku mempermainkannya. Seperti anjing yang meminta mainan pada tuannya. Dari dulu aku menolongnya dari bulian sekolah, tapi ini balasannya untukku. Semua teman-teman di sekolah dulu membulinya karena dia berasal dari keluarga broken home. Ayah dan ibunya memilih untuk bercerai karena ingin menikah dengan pacarnya masing-masing. Terpaksa Claudia tinggal bersama neneknya yang sudah sepuh. Akulah yang menemani hari-hari kelamnya dulu. Hanya aku yang mau berteman dengannya. Tidak sedikit uang yang aku berikan padanya dulu, tapi semua kebaikanku tidak membuatnya menjadi baik padaku. Sudah-sudah, nanti akan aku belikan yang lebih baik dari itu. Bentak Mas Adam menghentikan aksi Claudia yang memalukan. Benar ya Mas, rengek Claudia sok manja. Iya. Sepertinya kamu harus banyak berhemat Mas, mungkin kamu akan segera miskin setelah ini. Gumamku pelan. Tapi aku yakin sangat menusuk relung hati Mas Adam. Buktinya dia terperangah mendengar ucapanku barusan. Dia beberapa kali mengerjapkan matanya. Mungkin saja dia akan pingsan nanti. Apa maksud dia Mas? Desak Claudia pada Mas Adam. Tidak ingin lagi mendengar semua pembicaraan mereka yang tidak penting. Aku segera menarik tangan Danis untuk menjauh dari situ. Kamu gak bohong kok. Kan aku emang gak pernah nanya kamu udah nikah aja apa belum. Aku memang belum pernah mengatakan pada Danis jika aku belum menikah. Aku juga tidak mengatakan jika aku sudah menikah. Kamu harus bisa bangkit dan melupakan semua kejadian yang ada. Karena masa depan kamu masih panjang. Ucap Danis. Aku hanya bisa menganggukkan kepalaku tanda mengerti maksud ucapannya. Aku akan berusaha. Hanya kata itu yang bisa aku ucapkan. Sepertinya aku memang harus segera melupakan Mas Adam dan menata masa depanku. Sudah lama aku tidak pernah lagi jatuh cinta semenjak aku mencintai Mas Adam. Aku akan selalu ada bersama kamu. Ucap Danis yang kembali membuatku tersenyum bahagia. Terima kasih. Jangan selalu berterima kasih. Aku gak ngapa-ngapain. Kamu sudah selalu ada di saat aku sedang rapuh. Sudah kubilang, aku akan selalu berada di sampingmu. Aku hanya bisa tersenyum sambil melihat ke arah lain. Karena aku tidak ingin Danis melihat wajahku yang memerah karena menahan malu. Tidak terasa kami sudah sampai di depan rumah. Ternyata Mas Adam belum juga pulang. Aku duluan ya, kamu hati-hati di jalan, ucapku pada Danis. Apa perlu aku memberitahumu kalau aku udah sampai nanti? Tanyanya menggodaku. Tidak perlu, jawabku sekenanya. Dia selalu membuatku tersenyum sendiri. Akan aku hubungi nanti jika aku sudah sampai, ucapnya. Terserah kamu aja, ucapku lalu aku turun dari mobil. Aku sedikit berjongkok ketika jendela mobil terbuka. Aku akan menunggu, jadi hati-hati di jalan, ucapku kemudian langsung berbalik badan dan segera masuk ke dalam rumah. Aku terus tersenyum sendiri seperti anak ABG yang sedang kasmaran. Ya ampun, dosakah aku?